Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat. Saham-saham di Wall Street ditutup di rekor tertinggi, dengan saham-saham berkapitalisasi kecil indeks small cap Russell 2000 melonjak 2,4% dan menembus rekor intraday. Halo pemirsa, jelang libur akhir pekan, indeks harga saham gabungan kembali bergerak fluktuatif, namun di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini pelemahan lebih ke arah terpangkas dan indeks harga saham gabungan cenderung mampu bertahan di atas level 8 ribuan pemirsa. Di tengah pemangkasan pelemahan sepanjang perdagangan hari ini dari saham grup Prayogo Pangestu, ada BRPT, hari ini kembali melanjutkan penguatan yang cukup signifikan dan menembus ke level intraday tertinggi di sepanjang sejarah di 3.160. Dari perbankan big cap, kontributor terbesar datang dari saham BBCA, hari ini berbalik menguat setelah mengalami tekanan yang cukup dalam di beberapa hari terakhir dan sudah kembali diperdagangkan di level 7.800-an. Dan seperti apa review di sepanjang perdagangan hari ini, proyeksi untuk perdagangan di pekan depan, jangka menengah, dan juga untuk jangka panjang. Dan kembali bersama saya David San Oval, kita jelang IDX second closing selengkapnya. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana secara teknikal indeks harga saham gabungan masih bertahan di atas level 8 ribuan setelah mengalami pergerakan fluktuatif di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, dibuka melemah di 7.996,196 pasca pembukaan indeks harga saham gabungan berbalik menguat di 8.036,506 dan merupakan level intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Namun level ini tidak mampu dipertahankan sampai dengan 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Indeks harga saham gabungan masih bergerak fluktuatif, namun hanya saja pelemahannya sudah mulai terpangkas ketika intraday hari ini sempat melemah ke 7.983,357. Di mana saham-saham yang hari ini masih menjadi penopang posisi indeks harga saham gabungan sehingga pelemahan tidak terlalu dalam terjadi. Dari saham grup Prayogo Pangestu ada BRPT menguat di 3,10% di 2.990. Penguatannya lebih ke arah terbangkas karena di intraday hari ini BRPT sempat menguat ke 3.160 dan ini juga merupakan catatan penting level intraday tertinggi di sepanjang masa pemirsa. PTRU juga menguat di 3,40% di 5.325, CDIA juga menguat di 2,66% di 1.545. Sementara BBCA dari perbankan big cap hari ini rebound setelah di beberapa hari perdagangan sebelumnya mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi sasaran jual asing paling besar di Bursa Efek Indonesia. Hari ini menguat di 1,30% dan sudah menyentuh kembali di level 7.800-an pemirsa. Penguatan juga datang dari saham barang baku emiten emas Antam di 1,17%, penguatan terbatas intraday sempat menguat di atas 3%. Kemudian MDKA hari ini juga menguat di 1,27% di Rp2.400 per sahamnya. Kemudian Telkom dari infrastruktur di 30 menit jelang penutupan sesi kedua hari ini juga menguat di 0,31% di 3.260. IMPC hari ini masih melaju di 11,43% di 17,55 dan Ratu hari ini melesat cukup kencang di 8,55% di level Rp6.350 per sahamnya. Sementara saham-saham pemberat sampai sejauh ini dari perbankan big cap PMRI melemah di 0,45% di 4.400. Hari ini juga rilis kinerja mereka yang kurang baik di semester pertama di 2025. BBRI juga tertekan cukup dalam di 0,71% di 4.220. Aman hari ini juga tertekan di 0,31% di Rp8.050 per saham. BBNI juga melemah di 1,61% di Rp4.270 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja, mari kita simak rangkumannya berikut ini. Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat. Saham-saham di Wall Street ditutup di rekor tertinggi, dengan saham-saham berkapitalisasi kecil indeks small cap Russell 2000 melonjak 2,4% dan menembus rekor intraday. Saham menguat karena investor optimis pemangkasan suku bunga The Fed akan percepat pertumbuhan ekonomi. Indeks S&P 500 naik 0,48% di level 6.631,96. Nasdaq Composite melesat 0,94% di level 22.470,73. Dow Jones Industrial Average menanjak 0,27% di level 46.142,42. Departemen Tenaga Kerja Amerika melaporkan klaim awal tunjangan pengangguran turun sebanyak 33.000 menjadi 231.000 di pekan yang berakhir 13 September 2025, sejalan dengan perkiraan di 240.000 aplikasi. Penurunan ini memberikan lonjakan besar di pekan sebelumnya, ketika klaim mencapai level tertinggi sejak hampir 4 tahun. Secara keseluruhan, klaim lanjutan indikator jumlah orang yang masih menerima tunjangan ikut turun jadi 1,92 juta. Meski data terbaru menunjukkan perusahaan masih mempertahankan tenaga kerja di tengah ketidakpastian ekonomi, namun tanda-tanda pelemahan pasar tenaga kerja tetap ada. Dari Asia, dikutip dari Bloomberg, Kementerian Dalam Negeri dan Komunikasi Jepang melaporkan indeks harga konsumen IHK tak termasuk makanan segar naik 2,7% dibandingkan tahun sebelumnya di Agustus, atau melambat dari kenaikan 3,1% di bulan sebelumnya. Laju ini merupakan yang paling lambat sejak November, sesuai dengan estimasi median para ekonom yang memperkirakan pembelian subsidi untuk bantu rumah tangga menghadapi panas ekstrim akan menekan indikator utama. Indikator utama melambat menjadi 2,7% dari 3,1%. Dari dalam negeri, pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pelebaran defisit RAPBN 2026 menjadi Rp689,1 triliun, setara 2,68% PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan usulan awal di Rp638,8 triliun atau 2,48% PDB. Kenaikan defisit terjadi seiring penambahan target belanja negara Rp56,2 triliun, sehingga total belanja negara di tahun 2026 mencapai Rp3.842,7 triliun. Sementara di sisi pendapatan, pemerintah dan Banggar sepakat menaikkan target sebesar Rp5,9 triliun menjadi Rp3.153,6 triliun. Berbagai sumber untuk ID Action.